Anda menyaksikan News Update. Banjir setinggi 2 meter melumpuhkan sebagian besar Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Banjir ini juga menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh di Pulau Belitung. Banjir melanda 5 kecamatan di Belitung Timur dipicu hujan deras yang terjadi selama 3 hari sejak kemarin Jumat pagi. Diperkirakan ribuan warga terjebak di dalam rumah menunggu dievakuasi. Kodim 0414 Belitung dibantu warga belum bisa mengevakuasi warga karena keterbatasan peralatan dan derasnya arus air. Dengan rata-rata ketinggian air antara 2 hingga 3 meter, seluruh akses jalan darat terputus dan tidak dapat dilalui kendaraan. Setidaknya ketiga akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Beltim dan Kabupaten Belitung Induk, yaitu ruas jalan di Kecamatan Simpang Renggiang, Kecamatan Kelapa Kampit, dan Kecamatan Dendang, hingga saat ini belum bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2. Selain merendam sebagian besar wilayah Belitung Timur, banjir ini juga menyebabkan pemadaman listrik secara menyeluruh di Pulau Belitung. Ada salah satu jembatan tepatnya di Desa Batu Penyu yang jebol. Mengingat jembatan ini memang dalam tahap perbaikan sehingga karena intensitas banjir ini yang cukup tinggi sehingga jembatan tersebut. Hujan deras menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Banjir terjadi sejak Sabtu dini hari yang kemudian terus meningkat dan meluas. Ribuan rumah terendam banjir hingga ketinggian 1-2 meter. Di Kabupaten Belitung Timur, banjir melanda 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Simpang Renggiang, Kepala Kampit, Dendang, Damar, Gantung, dan Manggar. Evakuasi warga terhalang tingginya banjir dan terbatasnya perahu karet. Di Kecamatan Kelapa Kampit, 9 mobil terjebak banjir di mana 2 mobil hanyut. Jalan lintas Tanjung Pandan Buding menuju Kampit dan Manggar tidak bisa dilalui kendaraan karena kedalaman air 3 meter akibat sungai Buding meluap. Sementara itu banjir di Kabupaten Belitung melanda 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Pandan, Membalong, Sijuk, dan Badau. Beberapa ruas jalan juga tidak dapat dilalui kendaraan karena terendam banjir. Sebanyak 40 rumah di Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, terendam banjir hingga 2 meter akibat luapan sungai Kembiri. Beberapa perahu milik warga juga tenggelam tersapu banjir di Kecamatan Sijuk. Kerugian sementara 5 unit perahu sampan dan 2 unit perahu bot milik masyarakat Desa Sungai Padang tenggelam. Sejumlah wilayah di Belitung Timur hingga Minggu sore masih terisolasi genangan air. Tingginya genangan di sejumlah ruas jalan menyebabkan tim evakuasi dan bantuan logistik sulit mencapai titik-titik terparah. Dalam sebuah rekaman video amatir pada Minggu sore kemarin, sejumlah warga terlihat memilih bertahan di bangunan bertingkat di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Sementara daerah terparah yang terdampak banjir, yaitu Kecamatan Kelapa Kampit dan Kecamatan Damar, masih terisolasi karena banyaknya ruas jalan yang tergenang. Ketinggian air di wilayah ini rata-rata mencapai 2 hingga 3 meter. Sementara hujan juga masih terus-menerus mengguyur wilayah tersebut, sehingga sukar diprediksi kapan genangan air akan benar-benar surut. Dari ibu kota, uji beban Simpang Susun Semanggi berjalan lancar sehingga soft launching yang akan berlangsung akhir Juli bisa dilakukan. Selengkapnya berikut laporan Syaza Wisastro dan Ridwan Bima. Simpang Susun Semanggi sudah melalui uji beban pada Kamis 13 Juli 2017 yang lalu. Uji beban yang dilakukan dengan 18 truk yang masing-masing memuat berat 30 ton berjalan dengan lancar. Tidak hanya melakukan uji kekuatan, Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat juga melakukan pengecekan fasilitas di Simpang Susun Semanggi karena nantinya di Simpang Susun Semanggi akan dipasang berbagai LED warna-warni yang tentunya akan memperindah Simpang Susun Semanggi pada malam hari. Rencananya soft launching Simpang Susun Semanggi akan berlangsung pada tanggal 29 Juli 2017 mendatang. Itu artinya pada akhir bulan Juli ini Simpang Susun Semanggi sudah dapat dilalui oleh berbagai jenis kendaraan.
Dan soft launching yang juga sekaligus menjadi uji coba traffic akan berlangsung hingga tanggal 16 Agustus 2017 atau 1 hari jelang peresmian. Yang mana peresmian Simpang Susun Semanggi akan berlangsung tepat pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2017 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jalan yang diprediksikan akan mengurangi kemacetan ibu kota DKI Jakarta mencapai 30% ini akan menjadi hadiah indah bagi DKI Jakarta dan Indonesia. Dari Jakarta, Syaza Wisastro, Ridwan Bima, Metro TV. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat. Proyek Simpang Susun Semanggi hampir rampung 100%. Dari marka jalan hingga penerangan sudah terpasang. Rencananya Simpang Susun Semanggi akan diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Sarana dan prasarana penunjang di jalan sepanjang 1.622 meter ini telah siap dan bisa diresmikan pada 17 Agustus mendatang. Pencahayaan Simpang Susun Semanggi tidak menggunakan tiang, melainkan sistem lighting yang berasal dari bawah jalan. Lighting ini dirancang berpola sehingga bisa mempercantik Jakarta saat malam hari. Pencahayaannya ini juga dibarengi dengan lampu warna-warni yang akan ada di sepanjang bentangnya. Simpang Susun Semanggi juga diprediksi akan menjadi ikon kedua kota Jakarta setelah Monas dan diklaim akan mengurai kemacetan hingga 30% di kawasan tersebut. Baik, harus kita berlanjut ke informasi selanjutnya dari pembangunan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta. Pembangunan Simpang Susun Semanggi diklaim sudah mencapai 90% menuju penyelesaian. Saat ini, tahap penyelesaian atau finishing terus dikerjakan. Dan dipastikan proyek yang menelan dana 345 miliar ini akan rampung serta di bulan Juli dan diresmikan pada 17 Agustus tahun ini. Setelah merampungkan pemasangan segmen atau box girder pada 25 April 2017 lalu, saat ini diklaim pembangunan Simpang Susun Semanggi sudah memasuki 90%. Di mana tahapnya dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga ini pemasangan dan juga pembuatan dari pembatas jalan, nanti dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan setelahnya. Ditambah lagi dengan adanya pembenahan dari taman-taman di kawasan Semanggi yang sebelumnya terdampak dari pembangunan Simpang Susun Semanggi selama ini. Dan kita tahu bersama bahwa memang Simpang Susun Semanggi ini telah dimulai pembangunannya sejak Maret tahun 2016 lalu dan tetap diprediksi akan rampung pada Juli ini sebelum akhirnya dapat diresmikan pada 17 Agustus 2017 atau beberapa bulan lagi berarti. Dan Simpang Susun Semanggi seperti diprediksi sebelumnya ini dapat meminimalisir kemacetan sekitar 30 hingga 40% dibandingkan saat ini. Di mana ini juga akan mengurangi titik persimpangan atau konflik-konflik yang biasanya terjadi di lingkar Semanggi. Karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi saat ini menjadi penghubung antara dua jalan protokol, yakni Jalan Jenderal Sudirman dan juga Jalan Jenderal Gatot Subroto. Nantinya Simpang Susun Semanggi ini memiliki dua tram dan memiliki panjang sekitar 1,6 km. Di mana tram pertama akan menghubungkan dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Hotel Indonesia, yang berarti bahwa ini akan mengurangi persimpangan-persimpangan yang saat ini biasa terjadi di lingkaran jembatan Semanggi. Dan sebelum nantinya dibuka untuk umum pada Juli atau Agustus mendatang, ini nantinya Simpang Susun Semanggi ini akan terlebih dahulu uji kelayakannya, sehingga ini menjamin keamanan dan juga kenyamanan para pengendara. Karena kita tahu bersama bahwa Simpang Susun Semanggi ini juga menjadi jembatan lengkung pertama di Indonesia yang menggunakan teknik Prestige Erection Segment Box Girder atau pembangunan jalan melengkung tanpa kolom sepanjang 80 meter. Tezar Aditya, Rio Cornelianto, dan pilot drone Yanuar Rahmatsyah, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, proyek Simpang Susun Semanggi di Jakarta Selatan kini sudah mulai memperlihatkan bentuknya setelah pemasangan box girder di beberapa segmen
lengkungan flyover. Proyek simpang susun ini kini telah memasuki tahap penyelesaian pekerjaan di bagian on-off ramp, parafet, dan pelapisan hot mix. Kita akan ketahui informasi terkini dari sana dengan terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Iya, Tezar, apakah tahap pengerjaan sejumlah item pasca pemasangan box girder ini sudah mulai berjalan? Ya, Carlos, memang diklaim bahwa pembangunan dari simpang susun Semanggi ini sudah memasuki 90% dari pengerjaannya, karena kita tahu bahwa pemasangan segmen-segmen atau box girder sendiri sudah rampung pada 25 April atau sekitar 3 pekan lalu. Nantinya proses dilanjutkan dengan pelapisan jalan, kemudian juga pembangunan pembatas jalan, nanti juga dilanjutkan dengan adanya pemasangan marka dan juga lampu penerangan jalan. Selain itu tentunya adalah pembenahan dari taman-taman yang sebelumnya terdampak dari pembangunan simpang susun Semanggi, taman-taman dan juga trotoar di kawasan jembatan Semanggi ini. Kita tahu bersama bahwa simpang susun Semanggi ini sudah dimulai pembangunannya pada Maret, April tahun 2016 lalu, dan diprediksi nanti akan sesuai target nih rampung pada Juli 2017 dan akan diresmikan rencananya pada bulan 17 Agustus tahun 2017 atau sekitar beberapa bulan lagi. Dan simpang susun Semanggi ini memiliki panjang sekitar 1,6 km yang nantinya akan menghubungkan beberapa ruas jalur, karena kita tahu bersama bahwa diprediksi bahwa simpang susun Semanggi ini juga akan meminimalisir tingkat kemacetan hingga 30 hingga 40% dibandingkan pada saat ini. Karena kita tahu bersama bahwa jembatan Semanggi yang berbentuk daun semanggi ini juga terdapat beberapa titik konflik atau titik pertemuan antara jalan, karena kita tahu bahwa jembatan Semanggi ini menghubungkan dua jalan protokoler, Carlos, yaitu Jalan Gatot Subroto dan juga Jalan Jenderal Sudirman. Di mana dengan adanya simpang susun Semanggi, ini akan mengurangi titik kemacetan, karena akan mengurangi juga titik dari konflik atau titik persimpangan jalan. Ini memiliki dua tram simpang susun, yakni dari arah Grogol menuju ke arah Blok M, dan tram kedua ini akan menghubungkan Cawang menuju ke Bundaran Hotel Indonesia, di mana nantinya berarti kedua jalur tersebut para pengendara tidak harus lagi berbelok di kolong jembatan, tapi bisa langsung naik ke simpang susun Semanggi ini. Demikian, Carlos. Ya, sudah 90% pengerjaannya, lalu dapat dipastikan apakah kemudian seperti semula bulan Agustus, apakah Juli akan bisa beroperasi, Tezar? Ya, Mak, kalau dari pihak Wika sendiri memprediksi bahwa Juli ini sudah dapat selesai, tapi akan diresmikan pada 17 Agustus. Ini sekaligus sebagai sumbangan dari DKI Jakarta atas kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian, Carlos. Karena kalau kita lihat memang di sini juga secara fisik lingkarannya sudah terlihat, di mana pemasangan box girder juga sudah semua terpasang. Tapi kalau secara prosesnya, Carlos, ini pembatas jalan sedang dikerjakan di sini. Kemudian nanti kita lihat juga di bagian bawah sini juga pembangunan trotoar, kemudian juga nampaknya pembangunan taman juga sudah akan dimulai. Di mana karena kita tahu bersama ini juga taman-taman di kawasan Semanggi juga terdampak dari pembangunan simpang susun Semanggi. Kita tahu, Carlos, sebelumnya memang pemerintah DKI juga kerap menyatakan bahwa pembangunan ini menelan dana miliaran rupiah, 340 miliar untuk pembangunan fisiknya. Ini tidak diambil dari APBD DKI Jakarta, tapi ini diambil dari kompensasi KLB, perusahaan swasta yang ada di Jakarta. Selain itu, Carlos, simpang susun Semanggi ini sebelum nantinya diresmikan dan juga dibuka untuk umum, ini juga harus menjalani uji kelayakan dan juga sertifikasi dari kelayakan sebuah jembatan. Carlos. Baik, kita mendengarkan laporan dari Tezar Aditya bahwa saat ini simpang susun Semanggi dalam tahap finishing untuk bisa beroperasi. Mudah-mudahan Juli ataupun Agustus tidak lewat dari batas itu. Terima kasih Tezar Aditya dan juru kamera yang ada di sana atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Halo, selamat malam pemirsa. Kita bersua lagi dalam Prime Time Talk. Kembali Anda bersama saya, Doni De Keizer.
Pemirsa, untuk kesekian kali, Wakil Presiden Yusuf Kalla dianggap melakukan manuver pada jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ada beberapa hal terkait anggapan itu, diantaranya adanya perbedaan pandangan saat melakukan perombakan kabinet, hingga beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti saat rencana pembangunan kilang minyak Blok Masela di lepas pantai Arafuru, Maluku, beberapa waktu yang lalu. Di mana saat itu, Wakil Presiden Yusuf Kalla setuju dengan kilang terapung alias offshore, namun Presiden Jokowi justru setuju dengan kilang di darat alias onshore. Jika benar adanya anggapan tersebut, maka akan berdampak dengan jalannya roda pemerintahan yang sisa 2 tahun saja. Kita akan membahasnya dalam bingkai membaca manuver JK. Sudah hadir bersama saya di studio Berita 1 News Channel, Ray Rangkuti, pengamat politik senior, dan juga Handoko, Ketua DPP Projo. Kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Said Didu yang merupakan mantan mitra kerja Wapres Yusuf Kalla, yang saat itu juga sempat menjadi Sesmen Kementerian BUMN tahun 2005-2010. Selamat bergabung Bapak sekalian. Bang Ray, apa kabar? Baik. Sehat? Mas Handoko? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Tapi bagaimana Republik kita ini sebenarnya? Sehat atau sedang sakit flu kayak saya? Ya, ada flu-flunya dikit. Ada flunya. Ya. Saya kok membaca gini Bang Ray, seperti deja vu. 2004-2009 Pak JK mendampingi Pak SBY. Kok seperti sinetron lama dengan sutradara baru, tapi dengan cerita lama yang diulang lagi di era Pak Jokowi ini. Komentar Anda? Ya, menurut saya karena peran yang berbeda mungkin ya. Di zamannya Pak SBY itu memang kelihatan sekali peran Pak JK itu agak banyak ya, agak diberi keleluasaan lah. Diberikan peran. Bahkan pada tingkat tertentu kelihatan Pak JK lebih banyak menangguk nama ya. Misalnya ya, mungkin karena itu juga justru kalau dibaca dari zaman di saat itu kelihatan Pak SBY-nya itu agak kurang srek gitu ya, karena Pak JK-nya seperti terlalu lincah, melonjak begitu gitu. Nah, di era Pak Jokowi itu mungkin ada upaya yang sama ya, yang dengan peran yang sama juga yang mau dilakukan oleh Pak JK. Maksudnya Pak JK minta ruang lebih besar? Bukan minta ruang, tapi berpikir akan bisa melakukan yang kira-kira begitu. Oke, dari perspektif JK-nya ya? Iya, mungkin tidak ada permintaan secara khusus gitu, tapi mungkin Pak JK bisa berpikir bisa melakukan apa yang telah dilakukannya selama waktu zamannya Pak SBY. Gitu. Kalau dengan kata singkat sekarang ini, maaf ini bukan personal, JK yang sekarang masih sama dengan JK yang dulu? Saya pikir nggak ada yang berubah ya. Justru makanya ini Pak JK merasakan 2004-2009 itu bisa optimal lah sebagai wakil presiden, diberi entah itu diberi atau Pak JK sendiri yang inisiatif gitu ya. Tapi faktanya kan beliau bisa melakukan sesuatu yang pada era itu orang melihatnya secara positif gitu. Mungkin pikiran yang sama juga kebawa di era yang sekarang ini. Tapi tentu saja memang ada zaman yang berbeda dan ada orang yang berbeda. Nah, ini mungkin yang agak miss dari Pak JK membacanya ya. Zaman yang berbeda tentu saja 2004-2009 tidak sama dengan 2014 dengan 2019 ya. Kan setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah, di sini Pak Jokowi terlihat figur Pak Jokowi juga berbeda dengan figur Pak SBY kan. Kalau di zamannya Pak SBY itu bisa dikontraskan antara yang lebih cepat lebih baik gitu ya, dengan yang ragu-ragu gitu. Nah di sini tagline itu nggak lagi efektif karena sama-sama cepatnya gitu sama-sama juga sama lincah ya. Lincahnya sama-sama suka turun ke lapangan. Sama-sama juga bisa mengambil keputusan dengan sangat cepat. Anda punya pendapat apa Mas Andri? Oke. Saya setuju dengan yang disampaikan Bang Ray tadi. Memang sekarang ini tidak bisa disamakan. Ini sekarang ada seolah-olah ini mengulang 2004-2009 ini tidak sama.